Oke, Sekarang gimana? Udah. sudah. Nah, ini udah oke nih Pak nih, udah dari awal. Ya, Baik ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi saya katakan bahwa ada 3 hal ya, ada 3 atau 4 hal yang membedakan dari sisi perbedaan antara jualan online sama bisnis online atau pebisnis online. Pertama itu mungkin dari sisi tugasnya, strateginya, sama mentalitinya. Ini akan kita bahas hari ini. Nah, pertama adalah dari sisi tugasnya nih, Mas Den. Ya. oke. Kalau si penjual online katanya itu dagang sekedar dagang, gitu. Yang penting hari ini saya posting, yang penting closing gitu loh, Mas. Yes, Nah, betul. gitu kan. Jadi rutinitas setiap harinya adalah pikiran untung gitu ya, gimana supaya bisa closing, bisa jualan hari itu. Nah, tetapi kalau yang namanya penjual pebisnis online, dia bangun sistem yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi mengganti tugasnya, rutinitasnya mereka dari hari ke hari hanyalah berdagang gitu ya, jualan pokoknya gitu ya. Kalau nggak jualan ditolak, baper gitu kan. Nah, itulah penjual online. Tapi kalau pebisnis online dia bangun sistem yang ada di dalamnya. Nah, bahkan sebenarnya penjual online katanya kadang-kadang juga punya karyawan gitu ya, tapi masih tetap terlibat di dalamnya gitu, Mas Den. Nah, kalau kita lihat dari sisi pebisnis online ini, ya mereka itu juga punya membangun sebuah sistem atau sistem pekerjaan yang ada di dalamnya. Dia membangun SOP atau standar operasional gitu ya, yang jelas dalam timnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat contoh nyatanya, kita juga sebenarnya sudah banyak pebisnis online di tim kita gitu ya. Bagaimana dia meng-create timnya, membangun sistem di dalam timnya sehingga berjalan dengan normal gitu kan. Nah, itu yang sangat luar biasa ya. Nah, ini sebenarnya membedain nih teman-teman, pebisnis online. Mereka membuat sistem. Betul sekali, betul sekali. Nah, jadi teman-teman yang disampaikan oleh Pak Tahir tadi artinya sistem kerja ya. Jadi suatu hal yang sifatnya nggak usah pusing-pusing gitu Pak Tahir, yang nggak usah jelimet-jelimet ya. Satu, merekrut. Nah, ya. Ketika itu nanti ada bagiannya, Mas Den. Oh, itu ada penjelasannya ya. Nanti ada bagiannya, itu bagian ada bagiannya. Iya. Jadi sistem kerja itu satu, rekrut, kedua apalagi membina tim, ketiga apalagi menjalankan tugasnya. Nah, itu nanti kita bahas lagi lebih dalam. Kita akan bahas. Tapi yang jelas kalau dia pebisnis online, dia membuat SOP di dalam timnya, gitu kan? Dan dia membuat job desk misalnya ini jadi admin, ini jadi penjualnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kan dulu kita pernah mendapatkan namanya digital marketing gitu ya. Digital marketing team itu ada apa sih di dalamnya gitu ya. Itu ternyata teman-teman, itu kan digital marketing itu kan sebenarnya kumpulan orang-orang hebat yang ada di dalam dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda, tetapi satu arah gitu loh. Mulai dari bagaimana mereka membangun konten kreatornya gitu ya, misalnya copywriting-nya, landing page-nya gitu kan. Nah, itu kan pebisnis online tuh. Kemudian ada yang menjualnya, ada yang jadi adminnya, ada yang jadi yang kalau ada masalah gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya arahnya kita ke sana. Walaupun hari ini mungkin kita belum mampu membuat tim seperti ini, tetapi paling tidak nanti arahnya kalau omsetnya teman-teman sudah membesar, pendapatannya sudah sangat luar biasa, tentunya Anda bisa membayar seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman pebisnis online ini fokus agar sistem bisa berjalan tanpa kehadirannya. Proses jual beli bisa berlangsung dan memberikan pemasukan. Nah, beda nih kalau yang namanya penjual online. Pengepakan iya juga, pengiriman iya juga, balas chat dia juga. Capek nggak, Mas Den? Capek dong ya. Habis waktu ya. Habis waktu. Iya. Habis waktu, luar biasa. Nah, itu bedanya. Terus yang kedua nih, Mas Denny, jadi kalau penjual online itu fokus pada omset. Fokus pada omset. Hari ini kita mau omset berapa ya? Tahun ini kita mau omset berapa ya? Tapi kalau pebisnis online fokus pada aset. Nah, itu sebenarnya tadi Mas Denny bilang rekrut itu sebenarnya aset juga loh sebenarnya ya. Toko gitu ya, EPC yang ada sudah di dalam kita itu sebenarnya tuh aset-aset kita. Kemudian bagaimana kita mengembangkan tim kita, membina dia, itu sebenarnya kan fokus pada aset kita mau berdayakan gitu loh. Jadi kalau kata Kang Dewa nih ya, kalau katakan Dewa nih, jika kita fokus hanya mencari omset tanpa membangun aset, maka kita akan capek, kelelahan. Benar nggak? Nah, gitu capek ya. Capek ya. Pasti capek karena semuanya serba dari A sampai Z dia urus, gitu ya. Dari pengiriman, dari penjualan, dari pengepakan, dari balas komplain dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang
yang di bisnis online dia sudah membangun sistem itu, Mas Den. Betul sekali. Apalagi harus ngurusin tim ya, harus ngurusin reseller yang di chat nggak dibales ya. Kalau ditelepon nggak diangkat, ayo ngaku betul apa betul, Bun. Habis ini chatnya banyak nih. Wah, betul, baper lah ya. Udah Desiantia Mila nih rajin banget nih ya. Luar biasa. Iya, begitu. Betul. Jadi teman-teman, mulai saat ini kita coba melihat bahwa ternyata benar ya, kalau saya punya tim yang ada di bawah saya latih mereka, saya kembangkan mereka, sebenarnya itu adalah aset-aset saya gitu ya. Daripada saya memikirkan hanya sekedar bagaimana omset penjualannya, hari ini kita coba membangun itu semua gitu loh Mas Den ya. Yes. Itu yang coba kita bedakan, hari ini saya mau jadi apa sih? Saya mau jadi pebisnis online atau penjual online saja gitu ya. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Nah, selanjutnya nih Mas Den, dari sisi tujuan. Nah, ini dari situ tujuan ini sangat bagus juga nih. Kalau penjual online, dia pikirnya itu untung rugi. Ya, ada lebih. Tapi kalau pebisnis online, katanya itu dia lebih mendepankan manfaat untuk sesama. Apa sih buktinya gini loh. Jadi kalau misalnya saya sewa karyawan, misalnya gini ya, misalnya saya sewa orang yang bisa membantu saya. Kalau kata penjual online, mendingan saya yang kerjain daripada saya bayar 10 juta orang itu, ya mendingan saya kerjain sendiri gitu loh, daripada saya keluar uang. Ya. Tapi kalau misalnya pembisnis online, dia bilang, kalau saya bisa bayar orang lain, ngapain saya kerjain? Betul sekali. Mungkin ada resiko yang ada di dalamnya ketika kita memilih orang tetapi dia tidak produktif, itu kan sangat-sangat apa istilahnya ya, sangat mengecewakan gitu ya. Tapi apa jadinya kalau orang yang kita sewa itu bisa menghasilkan nilai omset yang berlebih-lebihan, yang banyak gitu ya, itu kan luar biasa. Jadi pebisnis online itu katanya bukan tidak percaya omset, ya kan? Tapi dia percaya ketika dia membangun aset, omsetnya akan mengikuti teman-teman. Ya, jadi kalau ketika dia membangun aset, omsetnya akan mengikuti. Nah, di sini bedanya, gitu loh, Mas Den. Nah, kalau ya benar ya. Jadi kalau misalnya dia hanya memikirkan untung rugi, ada pengeluaran, tidak ada pemasukan, malah boncos, gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Katakanlah misalnya gini, saya iklan gitu ya. Begitu saya boncos. Ya kan, begitu saya boncos nggak menghasilkan sesuatu dari iklan yang berbayar itu, misalnya saya berhenti karena nggak ada untungnya gitu kan, ngapain saya keluar duit. Tapi ketika pebisnis online ini berbeda, dia akan pelajari saya salahnya di mana ya, mungkin iklannya yang salah, landing page-nya terlalu banyak, tawarannya yang nggak bener gitu kan, atau kalau misalnya responnya yang lambat, nah dia akan pelajari itu semua itu. Betul. Dan satu hal yang menarik ketika pebisnis online itu, kenapa dia mengajak orang bergabung di timnya, karena ada rasa ingin memberikan kebermanfaatan nih Mas Den. Kebermanfaatan untuk sesama. Ketika mereka merekrut admin kan sebenarnya kan dia mempekerjakan orang, ya kan? Ketika dia mengajak orang bergabung di timnya menjadi penjual, mitra, EPC, sebenarnya kan dia membukakan lapangan kerja buat orang lain. Itu kan buat manfaat untuk sesama, daripada saya sendiri yang kerjain capek, yang mendingan saya atur strategi gitu kan. Nah, ini dari sisi tujuan Mas Den ya. Nah, kemudian strategi. Tadi kan saya udah bilang ya, bedanya ya Mas Denny ya. Sebenarnya hampir sama-sama aja. Kerja sendiri sama kerja tim. Ini yang ngebedain. Penjual online itu kerja sendiri. Tadi udah saya jelasin di depan bagaimana dia ngepak, bagaimana dia order barang, bagaimana dia customer service, bagaimana dia finance-nya juga gitu kan, yang bagi-bagi komisinya gitu kan. Nah, sinilah kerjaan orang-orang yang penjual online. Nah, teman-teman kira-kira udah mulai sadar nggak nih hari ini? Di chat saya nggak lihat chatnya ya. Mungkin saya sadar. Apakah Anda penjual online atau pebisnis online? Tapi insya Allah kita akan mengarah ke pebisnisnya ya. Nah, bedanya orang pebisnis online teman-teman, dia itu punya strategi bagaimana membesarkan timnya. Dia kerja tim ya. Jadi penjualan online itu tidak seperti penjual online itu bertindak seperti Superman sendiri gitu kan. Tapi kalau pebisnis online itu membangun super tim. Ya, Avengers gitu loh Mas Denny. Betul. Sebentar, tahan dulu. Ya, luar biasa nih ada tanggapannya ya. Bismillah, berbisnis seutuhnya dari Bunda Triana Ulfa. Waduh. Amin. Ya. Cece Triana. Waduh ya.
Kemudian dari Bunda Giana, masih penjual online Pak, nggak apa-apa Bun, ya jangan kecil hati, step by step untuk bisa menjadi pebisnis online. Yes. Kemudian menuju pebisnis, Bunda Yana, wah luar biasa ya. Kadang-kadang masih menjadi penjual, ya nggak apa-apa ya. Yang paling penting apa yang kita ingin lakukan itu kita pahami ya Pak Tahir ya. Betul. Jadi bisa tahu gitu. Oke, lanjut silakan. Ya, jadi benar Mas Denny ya. Yang paling penting adalah cara pandang kita terhadap bisnis kita. Jangan sampai kita ini nggak punya waktu buat keluarga gitu kan. Nggak punya waktu kan sebenarnya kan enaknya itu kan bisnis jalan pemiliknya jalan-jalan, benar nggak? Iya. Betul. Begitu. Catat tuh ya. Paling enak itu bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan. Ya. Ayo, iya kan? Itu menggunakan kata yang sama, tapi arti yang sangat berbeda. Iya. Seru ya. Ya kan? Iya nggak? Keren nggak tuh? Keren ya. Nah, it's my dream coach. Wah. It's my dream, Pak, not her. Waduh, apa itu? It's my dream, not her. It's my dream, Pak, not her. Oh, ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, ya. Tapi jalan-jalannya kemana dulu ya? Yes. Jalan-jalannya ke conference di Jogja. Ya, Masya Allah. Jalan-jalannya ke Jepang, waduh, ke Turki gitu ke kan. Turki, umroh, Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Ke Kapadocia gitu kan. Amin ya Karim yang mujibah saya lain ya. Masya Allah. Gitu kan? Ya. Oke. Di bisnisnya luar biasa. Bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan, bisnis jalan-jalan. Iya, benar nih. Ini ya, habis ini nih teman-teman langsung pada ngelap koper. Ya kan? Dari gudang yang berdebu dibersihin, dilap-lap gitu kan. Afirmasi positif aja dulu ya. Setuju Mas. Habis afirmasi positif mulai dari lap koper. Betul, mumpung awal tahun nih teman-teman, kopernya itu bayangkan dulu tahun ini kan sekarang udah di sharing kan, kita mau ke negara mana saya nggak tahu. Katanya ada pilihannya ke Eropa lah, ke Irlandia, nggak tahu lah ya. Ke Eropa Timur. Mudah-mudahan si Omikron itu udah hilang ya teman-teman. Iya. Tahu tuh Omikron. Ada aja sih Pak Tahir ya, Omikron, Imron ya, Imron. Apalagi tadi mungkin yang rasa coklat, rasa keju nanti udah muncul semua nanti ya. Yes ya. Siap-siap dulu ya. Oke. Iya, jadi saya minum dulu ya. Oh iya, minum dulu. Silakan. Iya dong ya. Inilah keseruan kami ya. Kami berdua. Jadi kalau penjual online itu ibarat Superman gitu kan. Penjual online itu membangun super team. Jadi teman-teman mulai sekarang itu harus memikirkan bahwa kalau saya kerja sendiri, kapan ada waktu buat keluarga saya gitu kan? Iya, betul. 24 jam, apalagi pekerjaan sebagai seorang sales gitu ya Mas Denny ya, seorang penjual yang ada waktu buka tokonya 24 jam, namanya juga online ya. Online itu kan sebenarnya 24 jam terbuka gitu kan nanti kan capek sendiri. Nah, teman-teman kalau punya admin, memberdayakan orang lain, maka pikirannya harus ke sana nih Mas Den ya. Pikirannya harus ke sana teman-teman, jadi pebisnis gitu ya. Masya Allah. Nah, baik. Betul. Itu dari sisi strateginya Mas Den ya. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa memang betul teman-teman, pebisnis online ini adalah mereka memiliki tim ya. Jadi lagi-lagi memiliki tim, ya kan? Ya. Oke. Ini fotonya waktu The Next Level 2020 ya. Seingat saya di Pullman Hotel ya. Pullman Hotel. Ini timnya siapa ya? Saya ambil aja dari Ayo, ini ya. Jangan-jangan ada wajahnya teman-teman semua di sini. Ya. Wah, udah pada make up-an semua. Ya. Benar ya? Iya, betul. Saya baru tahu juga kalau tim yang bayar, baru saya tahu juga sekarang. Iya. Ini koper MMA udah lama nggak dibawa traveling. Bismillah, Bunda Maulida. Benar, ayo bawa nanti kopernya traveling ya. Paling dekat ke Jogja dulu deh. Iya, jadi serunya nih. Jadi teman-teman, sekarang ini kita menganggap diri kita dulu bervisualisasi, walaupun memang sebuah proses yang tidak singkat juga ya Mas Dian untuk sampai kepada titik pebisnis online, tetapi kita mendeklar ke dalam diri kita bahwa insya Allah suatu saat saya akan menjadi seorang pebisnis online dengan memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya di mana mereka bukan hanya sekedar sebagai mitra bisnis saya, tetapi sama-sama mencari rezeki Allah gitu ya, untuk sebuah tujuan kebaikan. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat pebisnis online ini mereka itu fokus
mencari who. Ingat Mas Den, beda nih kata-kata, bukan how. Ini jangan salah ya teman-teman, tolong diperhatikan nih kata-kata saya nih. Fokus mencari who bukan how. Artinya gini, mencari orang-orang yang tepat untuk meningkatkan aset dan omsetnya gitu. Ya enggak? Misalnya gini teman-teman, kalau misalnya nih kita lagi jualan online gitu ya, tapi kita tidak bisa ngiklan secara berbayar, misalnya kita nggak tahu kan, ya kita cari orang yang bisa membuat itu gitu kan. Nah itulah orang-orang yang pebisnis online, mencari orang yang bisa menggantikannya. Tentunya mungkin punya modal, ya, punya sesuatu yang harus mereka bayar kepada orang itu. Tetapi bukan fokus kepada how-nya. Kenapa? How-nya juga tetap ya teman-teman. Misalnya kalau ada ilmunya begitu, Anda harus tetap tahu supaya nggak dibohong-bohongin katanya nih Mas Den. Misalnya gini ya, ini iklannya sekian. Tapi trafficnya saya nggak tahu nih bagaimana nih, ini landing page-nya begini misalnya, ini copywriting-nya begini, tapi dia nggak tahu apakah benar nggak sih copywriting-nya gitu ya, storytelling-nya gitu ya, nggak tahu juga, tapi tetap harus, tapi nggak perlu terlalu dalam nih pebisnis ini, nggak perlu terlalu banyak teorinya gitu Mas, cuma dia lebih banyak ke strategi ya. Jadi tidak pada teknis, fokus pada strategi, tidak pada teknis. Jadi dia lebih banyak mendelegasikan tugasnya. Karena dia berpikir bagaimana sih sebenarnya, misalnya saya punya barang nih, bagaimana cepat laku. Dia berpikirnya begitu tuh, strateginya nih, apa caranya, bagaimanakah gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira ya. Nah yang terakhir juga pengembangan tim nih Mas Denny. Jadi tetap merekrut orang, memperbanyak orang dalam bisnisnya supaya barang-barang yang ada di ini cepat laku gitu kan. Nah itu kira-kira salah satu pebisnis online itu seperti itu. Nah itu dari sisi strategi tadi ya. Nah terakhir nih Mas Den, nah saya udah mau terakhir nih. Ya. Nah, akhir dari sisi mentality. Nah dari sisi mentality, orang-orang yang penjual online itu berpikir jangka pendek, Mas. Betul. Pebisnis online berpikir jangka panjang. Takut invest orang pebisnis online. Penjual online ya. Penjual online itu takut invest. Tapi kalau pebisnis online berani invest, dia melihat peluang. Dengan peluang itu dia mengatur strategi bagaimana caranya supaya bisa omsetnya meningkat, asetnya bertambah gitu kan. Nah dia selalu begitu. Jadi penjual online berpikir jangka pendek, nanti kalau saya beli barangnya ini nanti barang saya numpuk dong, ya kan? Nanti kalau saya beli ini nanti produk saya apa misalnya gitu ya, nggak laku gitu kan. Justru sebenarnya mereka berpikir bagaimana supaya laku gitu kan. Pebisnis online itu harus mencari strategi gitu loh, berpikirnya di situ, meng-hire orang-orang gitu kan, gitu. Dan dia melihat, wah sebenarnya kalau saya beli barang ini dalam jumlah banyak misalnya, katakanlah paber gitu kan, paket berlimpah gitu, oh saya bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada tim saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer saya gitu kan. Karena pada prinsipnya kan customer itu pengennya kan cepat gitu kan, kalau bisa hari ini barangnya ada misalnya kayak gitu, dia berani invest. Itu tidak hanya dari sisi pembelian barang saja sih sebenarnya Mas. Invest itu bisa saja dari sisi pendidikan loh, dari sisi training, dari sisi apa istilahnya ya, bagaimana mereka berjuang untuk meningkatkan kompetensi timnya gitu kan. Jadi berani kalau bisa bayar gitu ya. Nah karena mungkin hari ini tidak bisa dapetin, tapi nextnya akan dapet gitu loh Mas ya. Jadi pelatih kita dengan sesuatu program misalnya, ya katakanlah itu ditawarkan oleh kantor gitu kan, ya kita harus berani mengambil sikap, kita harus berani mengambil, oh ini coba, tentunya dengan investasi itu kita harus menganalisa juga kemampuan kita dong, ya nggak Mas Den? Nggak harus strategi juga dong, benar nggak? Ya kira-kira seperti itu. Jadi mentalitinya harus dijalankan gitu kan, didapetin ketika dia, oh iya ini harus saya invest nih kayaknya gitu ya. Nah itu kira-kira Mas Denny dari sisi, jadi tadi apa tadi? Bedanya apa dari sisi tugasnya, terus tugasnya berbeda ya. Kira-kira apa nih ya teman-teman semua nih ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tahir ya, ada perbedaan ya antara pebisnis online sama penjual online. Ayo yang bisa menyimpulkan secara rinci saja ya, mungkin poin-poinnya saja, ada perbedaannya apa saja tadi yang pertama?
Colok diketik di kolom chatnya. Ayo kita berdialog seperti biasa ya. Yang pertama adalah apa? Tugas, strategi. Bunda Rani kurang tepat ya. Kurang satu ya. Kurang satu nih. Ada lagi mungkin yang lain? Tujuan yang nggak ada ya. Iya, ini tujuan yang ada. Jadi yang pertama adalah tugasnya, yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga adalah strateginya, dan yang keempat adalah mentalitinya. Betul. Gitu, ya. Oke. Masya Allah. Jadi keren. Jadi masuk dong sama teman-teman ya. Jadi tujuannya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman semua mulai hari ini mengembangkan timnya, mengambil program-program yang distrategikan oleh kantor, misalnya peluang-peluang yang ada, karena memang kita berpikir ini adalah jangka panjang, gitu kan? Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir nih Mas Den, ngomong-ngomong tadi tentang Faber ya, investasi gitu ya, tentunya kan ini sebuah bagian dari kita melatih mentality kita gitu loh Mas Den, ya enggak? Nah, kenapa sih kok kita harus mengikuti program, misalnya hari ini akan di-sharing ya sama Pak Sri ya. Bagaimana beliau mengeksekusinya gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa kok kita mau melatih kemampuan bisnis kita di sini gitu ya? Karena kita coba latih teman-teman menjadi pebisnis gitu ya. Saya mengatakan bahwa sejatinya sebenarnya kalau teman-teman juga harus punya kecerdasan finansial nih Mas De. Ya. Artinya dari Mas Denny pernah dengar tulisannya orang terkaya di Hong Kong namanya Lee Ka-shing ya? Lee Ka-shing. Kalau Lee Ka-shing belum pernah dengar saya. Ya, nah bilang gini, jadi sebagian pendapatannya itu dia ada untuk investasi lagi. Jadi dia putar terus, jadi investasinya berputar. Nah, kita berharap teman-teman dari investasi yang ada itu teman-teman putar lagi gitu. Jadi belajar berbisnis ya. Kita mesti harus banyak gitu ya Mas Den, tapi kita coba melatih kemampuan berbisnis kita. Makanya Faber itu hadir, kita sebenarnya ingin melatih mentalitinya itu Mas Den. Ya. Nah, apa sih keuntungannya manfaat dari Faber ini, Mas Den? Ya, pertama adalah produknya itu tersedia. Jadi sudah ada produknya sesuai dengan teman-teman. Pastikan sudah berpikir dong. Ini nanti yang akan membeli si ini, si itu, si ini, gitu kan. Jadi sudah ada di kepalanya sehingga dia berani, oh ini ada peluang nih dari kantor, gitu ya. Faber misalnya dengan paket sekian. Nah, yang kedua nih teman-teman, sebenarnya customer itu pengennya apa sih di kita? Ayo saya tanya dulu nih. Ketika Anda menjual, apa yang paling umum diinginkan oleh customer itu? Ayo, cepat dapat. Terus apa lagi? Cepat dapat. Apa lagi? Produknya tersedia. Ready stock. Wah, luar biasa nih. Contoh produk. Betul ya? Stok kualitas produk. Kualitas produk. Ya. Apalagi? Wow. Ya. Bisa banyak izin, pas respon. Banyak ya teman-teman. Jadi sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat nih manfaatnya dari Faber itu banyak banget kok kalau saya bilangnya. Ada 10 poin yang saya catat ya. Pertama adalah produknya tersedia. Nah, yang kedua nih Mas Den, Cemumu. Mas Den tahu nggak Cemumu? Cemumu. Wah, ini kayak teman-teman ada yang tahu Cemumu ya. Cemumu ada yang tahu Cemumu? Ayo teman-teman. Ayo ada yang tahu. Ceedoh saya tahu. Ya itu makanya tukang lotek. Tukang lotek Ceedoh. Tukang lotek di Jalan Alkatiri ya Mami Tina ya, namanya Cemumu. Cemumu itu tukang lotek ya. Saya itu Pak Tahir. Jadi teman-teman nih Cemumu itu sebenarnya singkatan loh. Cemumu itu cepat, murah, dan mudah. Mudah dan mudah. Betul sekali. Jadi, saya sebagai customer ketika membeli sebuah produk sebenarnya saya pengen loh produk itu cepat buat anak saya. Kalau bisa saya mudah dapetin, saya nggak mesti tungguin lama gitu ya. Kalau perlu murah gitu ya, nggak ada ongkirnya gitu ya. Makanya Faber itu kan hadir dengan apa? Free ongkir tadi kan? Free ongkir tadi. Nah, yang kedua, ketika kita jualan dan produknya itu ada, cepat didapatkan customer, itu kan artinya pelayanan kita baik kepada calon customer kita. Artinya memenuhi harapannya. Otomatis kan personal branding kita naik. Wow, enak banget kalau beli sama Mas Denny. Hari ini produknya langsung ada, bener nggak? Pokoknya kan begitu ya Mas Denny ya. Jadi personal brandingnya naik. Nah kemudian harganya murah ya karena memang ada free ongkirnya gitu kan. Nah terus free produknya juga ada ya, Masya Allah tolong manfaatkan aja ini ya. Kemudian ada after sale dan garansi produk, ini bedanya ya. Kalau nggak salah nih Mas Dadan,
mengatakan kepada saya, Mas, ini kalau produknya nanti dapetin garansinya itu setelah produknya itu jatuh ke tangan customer, bukan pada saat dibeli bulk ordernya gitu ya. Yang penting diisi datanya ya Mas Dadan ya, benar nggak? Datanya bahwa ini adalah customernya. Nah, terus komisi tambah naik dong, benar nggak? Oh iya dong. Ya dong, komisi tambah naik. Kemudian kita juga berjuang untuk menghabiskannya cepat gitu kan, benar nggak? Ada rasa kefefet gitu kan untuk menjualnya kembali. Tapi tentunya lagi-lagi dengan apa teman-teman? Ya strateginya, strateginya belajar lagi. Jadi kita belajar berbisnis. Katakanlah nggak usah banyak-banyak dulu. Kita habiskan dulu kelompok satu ini, katakanlah 10 juta dulu misalnya ya. 10 juta bisa tantang diri saya mau jual produk itu katakanlah seminggu atau 2 minggu saya akan habisin gitu kan. Nah kira-kira begitu. Jadi pola pikirnya, cara berpikirnya yang harus seperti pebisnis ya. Lebih cepat mendapatkan reward trip gitu ya Mas Denny ya. Dan tentunya ini yang paling luar biasa Mas Denny, super office nih. Nah kita akan bantu juga nanti nih Mas Denny ya. Leads dan training management bulk order. Nah ini nanti teman-teman akan kita ajarkan bagaimana sih mengelola produk supaya berkelanjutan gitu ya. Mungkin ada buffer stoknya, ada pengelolaan gudangnya kayak apa dan sebagainya. Nah kira-kira seperti itu. Dan terakhir nih Mas Denny, Denny yang paling penting dari Faber itu sebenarnya ya. Makanya ada paket-paket kecil itu. Kita pengen latih ini loh Mas Denny. Mental pebisnisnya, itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi singkat ini membuat Anda terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, bagaimana kita melatih diri kita tidak hanya sekedar hanya sekedar jualan online saja, tetapi kita punya strategi yang sangat luar biasa dan kita melatih mental pebisnis kita. Karena sejatinya ketika ingin mencapai dream Anda ya teman-teman, punya tujuan yang agung, strategi yang jelas, dan powerful action. Nah, kira-kira seperti itu dari saya, Mas Denny. Sekian dari saya. Mudah-mudahan materi singkat ini mengajak Anda membuka wawasan bahwa banyak hal membuat kita bisa berhasil di TSN. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan big applause untuk Pak Tahir Tawaf ya.